Satupun kerugian buat saya karena saya ikhlas lillahi ta'ala untuk menjalankan ini adalah memang udah garis hidup saya. Dan saya cuma menjalankan segala sesuatunya itu adalah kewajiban dan tanggung saya sebagai bapak untuk anak-anak. 3 tahun ini yang perkara nggak saya sebenarnya sampai saat ini tidak berhenti gitu, dari mulai perceraian, harta gonogin gitu. Apa aja kerugiannya? Awal muasal kalau dilihat dari awalnya ya, setelah dari dari perceraian ya, gugatan perceraian sampai sekarang ini kerugian yang saya terima, kalau material bisa dihitung deh ya, sampai nggak bisa saya harus menolak pekerjaan demi saya bisa harus jaga anak-anak, misalnya gitu nggak sih. Tapi gini, tidak ada kerugian menurut saya, tidak ada satupun kerugian buat saya karena saya ikhlas lillahi ta'ala untuk menjalankan ini adalah memang udah garis hidup saya. Dan saya cuma menjalankan segala sesuatunya itu adalah kewajiban dan tanggung saya sebagai bapak untuk anak-anak. Kalau memang harta gonogini ini yang diminta sama beliau itu tidak sesuai menurut saya, karena saya semata-mata membela anak-anak saya dan anak-anak dia juga, bukan untuk saya. Itu tidak ada segala sesuatu yang untuk saya saat ini. Terima kasih. Fania keluar dari rumah itu berapa sih? Kan ada tadi berangkas sama tabungan, buku tabungan. Beberapa batang emas ya, satuannya itu 100 gram, buku tabungan, berlian-berlian semasa pernikahan ya. Kalau dia mau jujur, itu kenapa nggak dimasukin sebagai harta gonogini ya. Ya seluruh barang-barang dari dia pergi meninggal rumah itu, tas-tas mewah semua udah dibawa semua, sepatu-sepatu, tapi oke lah, tapi jangan diminta lagi gitu. Total berapa mungkin? Karena mentang-mentang saya nggak ngelis secara terperinci, puluhan tas, puluhan sepatu, puluhan baju tuh tidak diperinci, tapi pihak mereka yang ngambil, kok saya lagi gitu. Ada berapa M mungkin mas? Totalnya Allah nggak M-an lah. Range bisa dijelasin nggak mas, sekitar berapa? Saya bisa prediksi, yang saya ingat itu 500 sampai 1 M adalah mendekati. Jadi sebenarnya di dalam gugatan penggugat itu kan, di dalam berita-berita yang dia sampaikan ke media itu kan mencapai 3 miliar kan begitu? Ya 3,3 miliar katanya begitu. Tapi faktanya dalam gugatan itu tidak hanya 3,3 M. Nah, ini dalam benda tidak bergerak dia sebutkan untuk yang pertama 3,3 M. Kemudian untuk benda tidak bergerak keduanya itu sekitar 1,5 M. Sekitar 1,5 M. Lalu kemudian dia menuntut lagi untuk benda-benda bergerak ya kan, yang memang tadi saya sampaikan dari klien saya ini langsung ya kan, sekitar 500 sampai 1 M mas ya. Ya, yang dibawa langsung. Ya, jadi kalau ditolak total keseluruhan yang dituntut oleh dari penggugat ini mencapai 5 M begitu dari pihak penggugat. Tapi kami pertegas di sini bahwa hanya satu yang kami akui ya kan, dalam konteks harta bersama atau gonogini ini, yaitu satu mobil mewah saja begitu. Tapi ya kami menghargailah dari pihak penggugat, dia tetap bersikeras dan menuntut terkait dengan apa yang tuntutannya, ya mau silakan nanti dibuktikan saja pada tanggal 19 Agustus 2020 kita lihat nanti bukti-buktinya apa saja yang ditunjukkan gitu. Dan kami pun dari tergugat akan buktikan juga gitu. Untuk benda tidak bergerak itu memang diperoleh sebelum menikah. Tadi sebenarnya terbuka banget ya untuk bisa menyelesaikan ini secara kekeluargaan gitu, maksudnya secara musyawarah, berdamai gitu. Loh, justru ada saksi saya sendiri, Mbak Reta, manajer saya. Jadi sebelum dengan tim saya, kuasa hukum dengan Yara ini, kan sebelumnya saya udah ada, saya panggil seorang mediator ya untuk menyikapi masalah gonogini ini gitu loh. Ya, saya ingin selesai dalam ya secara mediasi aja. Ini harta secara kekeluargaan, yang tahu belinya kapan, apanya kapan, yang megang buktinya siapa, ini itu kan cuma kami berdua gitu loh. Sebelum saya tahu list yang mereka minta itu, saya udah dapat surat panggilan pengadilan, makanya batal yang kemarin. Ternyata mereka yang inisiatif pakai mediasi, mereka juga yang membatalkan mediasinya tidak berjalan. Saksinya ada Mbak Reta dan saat itu mediator saya, kuasa hukum saya juga gitu loh. Nah, karena memang urusan pengadilan saya memang mempercayakan sama Yara, ya udah, beliau bapak-bapak di sini nih ya kaget ini menerima data-data yang ada.
Saya pun juga kaget terhadap data-data yang ada, baru saya baca setelah ada laporan pengadilan. Mas Harik sendiri melihat harta karun ini berjalan terlalu ini nggak sih? Bisa dibilang kalau gitu sekitar ini aja selalu tidak mau mengalah gitu, pihak sana tidak mau mengalah juga ya? Gini ya, saya juga nggak mau dosa ya makan harta orang yang nggak ikhlas ya. Saya rasa dia demikian kalau memang dia umat yang beragama, nggak berani. Apalagi ini juga sebenarnya saya niatkan harta yang dia minta ini harta untuk anak, satu rumah. Ini cuma saya punya rumah cuma satu. Emang di situ cita-cita saya tinggal di Pemda Cibinong itu. Cuma satu itu. Saya punya tempat usaha yang akan menjadi workshop saya untuk sekolah, rencana yang batal gara-gara perceraian ini. Sampai sebulan belum batal, tertunda. Itu juga diminta ternyata. Ada bagiannya. Jadi segala sesuatu yang saya pikirkan untuk anak saya sendiri itu dilala, itu semua ternyata diminta. Kayak gitu. Jadi saya minta kejujurannya. Saya tahu kalau ada harta non gonogini yang ada, non gonogini yang ada, saya tahu jumlahnya, saya tahu itu jadi apa. Cuma saya sama dia yang tahu. Sebenarnya itu harus dibicarakan secara kekeluargaan. Nggak perlu orang lain tahu. Dan saya willing kasih kok. Saya willing, emang itu duit dia, uang dia. Yang non gonogini pasti saya kasih. Pasti. Saya nggak usah bersumpah-sumpah, saya bukan tukang sumpah ya, demi Allah, demi Rasulullah, tapi dusta buat apa? Pasti saya kasih kalau yang non gonogini.